Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Di pagi hari yang cerah di kota Baghdad, suara hiruk-pikuk pasar terdengar dari kejauhan. Para pedagang sibuk berjualan, namun di tengah keramaian itu muncul satu hal yang membuat para ulama gelisah. Banyak rakyat mulai bermain judi. Ada yang bertaruh uang, ada yang mempertaruhkan barang dagangannya. Bahkan beberapa orang rela kehilangan segalanya demi keberuntungan. Berita itu pun sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Saat mendengarnya, wajah sang raja seketika berubah. Ia meletakkan cawan teh di mejanya dan berkata dengan nada berat, "Apakah benar rakyatku mulai berjudi di pasar? Apakah mereka sudah lupa bahwa rezeki datangnya dari Allah, bukan dari permainan nasib?" Para menterinya menunduk, tak berani bicara. Suasana di ruang singgasana menjadi sunyi. Lalu salah satu penasehat kerajaan berkata, "Pelan, tuanku, mungkin yang bisa menasihati mereka bukan cambuk atau hukuman, tapi kata-kata yang menyentuh hati." Raja memandang penasihat itu dengan tajam. "Dan siapa yang bisa menasihati mereka dengan cara begitu?" Penasehat itu menjawab cepat, "Abu Nawas tuanku. Hanya dia yang bisa membuat orang berdosa tertawa dulu, lalu menyesal setelahnya." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baik, panggil Abu Nawas kemari." Tak lama kemudian Abu Nawas datang ke istana dengan langkah tenang. Ia mengenakan jubah coklat lusuh, membawa tongkat kayu, dan wajahnya tetap cerah seperti biasa. Di hadapan raja ia membungkuk hormat. "Hamba datang memenuhi panggilan, tuanku." "Ada urusan apakah hingga hamba dipanggil pagi-pagi begini?" Raja menatapnya dalam. "Abu Nawas, aku mendengar rakyatku mulai gemar berjudi. Aku ingin engkau berdebat dengan mereka. Tunjukkan pada mereka bahwa perbuatan itu haram dan menyesatkan. Tapi aku tidak mau kekerasan, aku ingin hati mereka yang berubah." Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku, andai hamba boleh berkata jujur, orang yang sudah cinta pada judi itu seperti anak kecil yang sedang bermain api. Kalau kita marahi, ia makin penasaran. Tapi kalau kita biarkan, ia akan terbakar." Raja mengangkat alisnya, tertarik dengan kata-kata itu. "Lalu apa rencanamu, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap lantai sebentar, lalu menjawab tenang. "Izinkan hamba mendekati mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai kawan. Biarkan mereka berpikir bahwa hamba sama seperti mereka. Dari situlah hamba akan membuka mata mereka. Bukan dengan dalil keras, tapi dengan logika yang membuat mereka malu sendiri." Raja terdiam beberapa saat, lalu tersenyum puas. "Kau selalu punya cara yang tak terduga, Abu Nawas. Baiklah, lakukanlah, tapi jangan sampai ada kekacauan di pasar." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata pelan sambil tersenyum, "Tenanglah, tuanku. Kadang jalan menuju tobat itu dimulai dengan sedikit tawa." Raja tertawa kecil, sementara para menteri saling berpandangan heran. Tak tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Sore harinya Abu Nawas keluar dari istana. Ia berjalan melewati pasar yang ramai sambil mengamati orang-orang yang berjudi di pinggir jalan. Ia menggosap janggutnya, bergumam kecil, kalau mereka suka taruhan, mungkin aku juga harus bertaruh, tapi dengan cara Abu Nawas." Ia pun tersenyum lebar, menatap langit senja yang mulai memerah. Dari sorot matanya yang cerdas, terlihat jelas, sebuah rencana cerdik baru saja lahir. Hari itu, di pasar Baghdad yang ramai, kabar tentang debat Abu Nawas di istana mulai menyebar. Banyak orang penasaran, bagaimana bisa seorang rakyat biasa berani membantah para bangsawan dan ulama kerajaan. Sore itu, ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma sambil menulis sesuatu di pasir, datanglah seorang pria dengan pakaian mewah, memakai cincin besar di jari-jarinya. Wajahnya tersenyum penuh percaya diri. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan nada menantang, "aku dengar engkau ahli berdebat soal haram dan halal. Katanya kau bisa membungkam para cendekiawan hanya dengan logika. Maukah kau kubuktikan hari ini?" Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang. "Boleh," katanya lembut. "Tapi sebelum itu, mari kita sepakat. Debat ini bukan untuk membanggakan siapa yang menang, tapi untuk mencari kebenaran yang diridai Allah." Pria itu mengangguk, meski matanya menyimpan kesombongan. Ia lalu berkata, "Kau bilang judi itu haram, tapi bukankah dalam berjudi ada keberanian dan strategi? Bukankah itu menunjukkan kecerdikan manusia? Mengapa sesuatu yang menguji kemampuan disebut dosa?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Kau benar bahwa berjudi butuh keberanian dan strategi. Tapi apakah keberanian yang kau maksud itu digunakan untuk kebaikan atau untuk mengambil hak orang lain? Karena dalam setiap taruhan,
Selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang kalah, kehilangan bukan karena kebodohan, tapi karena takdir yang kau permainkan. Orang itu terdiam sejenak namun berusaha membalas, tapi jika dua orang sama-sama rela, apa salahnya? Abu Nawas pun menatapnya tajam. Jika dua orang sama-sama rela untuk tenggelam di laut, apakah laut menjadi tempat aman? Relanya seseorang tidak menjadikan kesalahan menjadi benar. Jadi bukan tentang kesepakatan, tapi tentang ketamakan yang dibungkus dengan kesenangan. Kata-kata itu membuat suasana hening. Beberapa orang yang sejak tadi menonton mulai menunduk, merasa tersentuh. Lalu Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, judi tidak hanya mengambil uang. Ia mencuri hati yang tadinya tenang, menjadikannya gelisah, selalu ingin lebih. Dan orang yang hatinya tak lagi tenang, bagaimana bisa dekat dengan Allah? Pria penantang itu menunduk. Cincin di jarinya kini tampak berat, seakan ikut menekan rasa malu di dadanya. Abu Nawas pun berdiri, menepuk bahunya dan berkata, berhentilah mempertaruhkan nasib karena hidup ini bukan permainan dadu. Hidup adalah ujian, dan Allah tidak menciptakan ujian untuk dijadikan taruhan. Angin sore berhembus pelan. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik kagum, sementara pria itu berterima kasih dengan mata yang mulai berkaca. Abu Nawas tersenyum, lalu berjalan pergi perlahan, meninggalkan pasar dengan langkah ringan. Namun di dalam hatinya ia tahu debat ini baru permulaan. Masih banyak yang harus ia hadapi untuk menegakkan kebenaran dengan hikmah dan keimanan yang tak tergoyahkan. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar, kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas kembali sampai ke telinga sang raja. Raja merasa kagum sekaligus penasaran karena tak banyak rakyat biasa yang mampu mengalahkan logika para bangsawan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana, kali ini bukan untuk dihukum atau diuji, melainkan untuk dimintai nasihat. Namun ternyata sebelum Abu Nawas datang, beberapa bangsawan istana sedang duduk di ruang belakang, bermain dadu emas di atas meja marmer. Suara tawa mereka menggema, sementara pelayan-pelayan hanya bisa menunduk diam, pura-pura tidak mendengar. Cepat lempar dadu itu, kalau keluar 6 aku menang lagi. Teriak salah satu dari mereka sambil tertawa puas. Seorang pejabat lain menimpali, ini hanya permainan kecil untuk mengisi waktu, bukan dosa. Lagi pula kami hanya bertaruh untuk kesenangan, bukan untuk mencuri. Ketika Abu Nawas akhirnya tiba, ia melewati ruangan itu dan mendengar suara-suara tawa tersebut. Ia berhenti di sejenak, menatap ke arah pintu lalu tersenyum tipis. Ia tahu inilah ujian berikutnya. Setelah menghadap raja, sang raja pun berbicara. Wahai Abu Nawas, aku mendengar engkau telah membuat orang-orang berhenti berjudi di pasar. Tapi aku ingin tahu, apakah kau berani mengatakan hal yang sama kepada para bangsawan di istanaku? Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, aku hanya takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Jika mereka salah, izinkan aku menasihati, bukan menghina. Raja mengangguk setuju. Maka dibukalah tirai menuju ruang belakang, memperlihatkan para pejabat yang sedang duduk dengan wajah tegang karena mendadak disorot oleh pandangan sang raja dan Abu Nawas. Dengan langkah tenang, Abu Nawas mendekati meja itu. Ia menatap dadu emas yang tergeletak di atas permukaannya, lalu berkata dengan nada pelan namun menusuk. Benda kecil ini tampak sederhana, namun bisa menumbangkan harga diri manusia yang besar. Seorang pejabat mencoba membela diri. Kami hanya bermain-main, Abu Nawas. Tidak ada yang dirugikan. Abu Nawas menatapnya tajam, namun penuh kasih. Benarkah tidak ada yang dirugikan? Lalu mengapa wajahmu tegang setiap kali hampir kalah? Mengapa jantungmu berdebar bukan karena zikir, melainkan karena dadu yang jatuh? Bukankah itu tanda hatimu sedang diperbudak oleh harapan kosong? Semua terdiam. Abu Nawas lalu mengambil satu dadu, menggulirkannya pelan di atas meja. Suara kecil itu menggema di ruang yang tiba-tiba senyap. Beginilah nasib orang yang berjudi, katanya. Ia melempar harapan ke tanah lalu menunggu nasib menentukan takdirnya. Padahal takdir itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan permainan. Salah satu bangsawan yang tadinya tertawa kini mulai menunduk. Tapi, kami hanya mencari hiburan, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lembut. Hiburan yang membuatmu lupa kepada Allah bukanlah hiburan, tapi jebakan. Ketika seseorang lebih sering menatap dadu daripada menatap langit, ia sedang perlahan menjauh dari Sang Pencipta. Raja yang sejak tadi menyimak kini berdiri, wajahnya tampak serius. Ia menatap para pejabatnya dan berkata, kalian dengar nasihatnya. Jika bukan karena kata-katanya, mungkin aku pun tak akan sadar. Judi sekecil apapun tetap membuka pintu keserakahan.
Abu Nawas pun menunduk lalu menjawab dengan rendah hati. Tuanku, aku hanyalah penyampai. Sesungguhnya yang menegur adalah kebenaran itu sendiri. Judi tidak hanya merusak harta, tapi juga menghancurkan hati yang seharusnya menjadi tempat iman. Raja menghela napas panjang lalu memerintahkan agar meja judi itu diangkat keluar dan dibakar. Sejak hari itu, suara dadu tak pernah lagi terdengar di istana Baghdad. Sementara Abu Nawas berjalan pulang di bawah cahaya senja, ia tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Syaitan bisa menyamar menjadi permainan, tapi iman akan selalu mengenali tipu dayanya. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan. Angin lembut berhembus, seolah ikut menenangkan hati sang bijak yang selalu berjuang, menegakkan kebenaran dengan ilmu dan hikmah. Setelah peristiwa di istana, ketika meja judi dibakar di hadapan raja, nama Abu Nawas kembali jadi pembicaraan di seluruh Baghdad. Sebagian orang kagum dengan kebijaksanaannya, sebagian lagi malah merasa terganggu, terutama mereka yang masih diam-diam bermain judi di sudut-sudut kota. Dan seperti biasa, Abu Nawas tak berhenti hanya di satu kemenangan. Ia ingin membersihkan penyakit ini sampai ke akarnya. Suatu sore yang hangat, Abu Nawas berjalan melewati gang sempit di pinggiran Baghdad. Di sana, di balik tirai kain usang, terdengar suara tawa dan dentingan logam kecil. Ia mendekat pelan. Kalau aku menang kali ini, kau traktir aku kambing panggang. Baik, tapi jangan curang lagi ya. Tanganmu licin seperti belut. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dengan langkah tenang, ia membuka tirai itu dan berkata lembut. Assalamualaikum, wahai saudara-saudaraku. Kalian sedang bermain apa? Suasana langsung berubah hening. Salah satu dari mereka cepat-cepat menutupi sesuatu dengan kain. Ini hanya permainan kecil, Abu Nawas. Sekadar hiburan sore, jawab salah seorang, berusaha tersenyum. Abu Nawas mendekat, duduk di antara mereka, lalu menatap meja kecil di tengah. Permainan kecil? Tanyanya sambil menatap mata mereka satu persatu. Kalau kecil, kenapa sembunyi-sembunyi? Mereka saling pandang, lalu salah satu pria tua mencoba bercanda. Abu Nawas, jangan terlalu serius. Kami itu hanya bermain untuk kesenangan. Tidak ada yang dirugikan. Abu Nawas tersenyum tipis. Kesenangan tanpa keberkahan itu seperti madu di atas pisau. Manis di ujung lidah tapi menyakitkan ketika ditelan. Mereka terdiam, tapi pria tua itu masih belum menyerah. Kalau begitu, katanya, jual beli pun mirip judi, Abu Nawas. Kita beli barang dengan harapan untung, padahal belum tentu. Apa itu juga haram? Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu tertawa kecil. Kalau begitu menikah juga bisa disebut judi, karena tak ada yang tahu akan bahagia atau tidak. Semua tertawa keras, bahkan si pria tua pun tak bisa menahan diri. Namun di tengah tawa itu, Abu Nawas perlahan menurunkan suaranya. Tapi bedanya, wahai saudaraku, pernikahan dimulai dengan doa, judi dimulai dengan harapan kosong. Yang satu meminta berkah, yang satu menantang takdir. Tawa mereka langsung reda. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, tapi menusuk. Judi itu seperti racun yang manis. Awalnya membuatmu tertawa, akhirnya membuatmu menangis. Kau kira hanya main-main, tapi sedikit demi sedikit ia mencuri rezekimu. Dan lebih parah lagi, mencuri hatimu dari mengingat Allah. Salah satu di antara mereka menunduk, wajahnya mulai berubah. Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana caranya kami berhenti? Kami tahu ini salah, tapi rasa ingin bermain itu datang terus. Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu pria itu. Mulailah dengan menghitung nikmat, bukan angka. Orang yang sibuk menghitung rezeki dari Allah, tidak sempat menghitung taruhan. Dan gantilah waktu bermainmu dengan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Jangan biarkan syaitan menukar tawa anakmu dengan tawa sesaat di meja judi. Perlahan Abu Nawas mengambil dadu yang tadi disembunyikan. Ia melemparnya tinggi ke udara, dan dadu itu jatuh ke sungai kecil di samping jalan. Biar air yang membawa pergi kebiasaan burukmu, katanya. Semoga bersama itu Allah juga membersihkan hatimu. Mereka semua menunduk. Tak ada yang berani bicara lagi. Hanya suara air mengalir dan angin sore yang berhembus pelan. Abu Nawas pun berdiri, tersenyum, lalu meninggalkan tempat itu. Dalam dahatnya, ia berbisik lirih. Manusia selalu pintar mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Tapi yang benar-benar berakal akan mencari jalan untuk memperbaiki dirinya. Langit Baghdad mulai jingga. Suara azan maghrib menggema di kejauhan, menutup hari itu dengan kedamaian. Dan sekali lagi tanpa ancaman dan tanpa kemarahan, Abu Nawas berhasil menundukkan keangkuhan manusia hanya dengan ilmu, tawa, dan ketulusan iman. Sejak sore di gang kecil itu, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir.
Ia bukan hanya dianggap bijak, tapi juga mulai dihormati sebagai orang yang mampu menasihati tanpa membuat orang merasa dipermalukan. Namun seperti biasa, kabar itu juga sampai ke telinga sebagian pedagang yang tak senang dengannya. Di pasar Baghdad, ada sekelompok pedagang yang diam-diam membuat permainan taruhan barang. Mereka tidak menyebutnya judi, tapi menyebutnya jual beli keberuntungan. Caranya sederhana. Mereka menaruh beberapa barang di atas meja, menutupinya dengan kain, lalu pembeli membayar dengan harga tertentu tanpa tahu barang apa yang akan didapat. Kadang dapat barang bagus, kadang hanya potongan kain bekas. Lucunya mereka menyebutnya permainan rezeki. Suatu hari Abu Nawas lewat di pasar itu. Ia melihat banyak orang tertawa, bersorak, bahkan anak-anak kecil ikut menonton. Abu Nawas pun mendekat memperhatikan dengan tenang. "Wahai pedagang," katanya sambil tersenyum. "Apa yang kalian lakukan ini?" Seorang pedagang menjawab, "Wahai Abu Nawas, kami menjual keberuntungan. Pembeli membayar 1 dirham, lalu memilih salah satu dari barang tertutup ini. Kalau beruntung, bisa dapat perhiasan. Kalau tidak, ya hanya mainan kecil. Tidak ada yang marah, semua senang." Abu Nawas mengelus janggutnya pelan, lalu bertanya, "Jadi, pembeli membayar tanpa tahu apa yang ia beli begitu?" Pedagang itu tersenyum bangga. "Betul sekali. Justru disitulah serunya." Abu Nawas mengangguk pelan. Menarik. Tapi kalau aku beli satu, lalu aku dapat barang yang tidak sesuai harga, siapa yang rugi?" Pedagang itu menjawab cepat, "Ya itu namanya kurang beruntung." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, bolehkah aku menyebut ini jual beli, ataukah nasib beli?" Orang-orang di sekitar mulai tertawa kecil, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada lembut, "Wahai pedagang, sesungguhnya jual beli itu halal karena ada kejelasan. Engkau tahu apa yang kau jual, dan pembeli tahu apa yang ia beli. Tapi jika kau menutupi kebenaran dengan kain, lalu berharap orang tertawa saat rugi, maka engkau sedang bermain dengan kejujuran." Pedagang itu mulai terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Barang yang kau jual mungkin murah, tapi harga kepercayaan jauh lebih mahal. Jika hari ini kau menipu dengan senyum, besok orang akan tersenyum sambil meninggalkan lapakmu." Suasana pasar mendadak hening. Banyak orang mulai berbisik dan menatap ke arah pedagang itu. Ia pun akhirnya menunduk malu dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kami tidak bermaksud menipu. Kami hanya mencari hiburan di sela dagang." Abu Nawas tersenyum hangat. Hiburan yang membuat orang kehilangan rasa jujur bukanlah hiburan, tapi kebiasaan yang perlahan mencuri keberkahan. Pedagang itu menghela napas. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap mereka dengan lembut. "Buatlah permainan yang mengajarkan kejujuran, bukan keberuntungan. Misalnya, adakan lomba menimbang paling cepat, atau menawar paling jujur. Biarlah tawa kalian tumbuh dari usaha, bukan dari harapan kosong." Orang-orang di pasar bersorak setuju. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil, kagum dengan cara Abu Nawas menegur. Tanpa marah, mengajar tanpa menyakiti. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh sebentar dan berkata, "Judi itu seperti debu di atas kaca. Tak terlihat besar, tapi perlahan menutupi cahaya kebenaran. Bersihkan sedikit saja setiap hari, dan kau akan melihat betapa terang hatimu." Ia pun berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan langkah ringan. Angin sore berhembus membawa ketenangan yang entah mengapa terasa berbeda hari itu. Dan di balik senyumnya yang sederhana, tersimpan satu niat tulus, menjaga masyarakatnya tetap jujur, sedikit demi sedikit. Setelah kejadian di pasar, nama Abu Nawas makin dikenal bukan hanya oleh rakyat, tapi juga para cendekia, orang-orang pandai yang gemar berdebat. Sebagian kagum, tapi sebagian lagi merasa terganggu oleh ketajaman lidahnya yang bisa meruntuhkan logika siapapun. Di antara mereka ada seorang lelaki bernama Syamsuddin, seorang ahli bicara yang sering menggunakan dalil untuk membenarkan perbuatan yang salah. Suatu hari Syamsuddin datang ke majelis tempat Abu Nawas biasa duduk mengajar. Dengan nada santai tapi menyindir, ia berkata di hadapan orang banyak, "Wahai Abu Nawas, engkau begitu keras menentang judi. Tapi bukankah hidup ini juga penuh dengan ketidakpastian? Bukankah setiap usaha juga mengandung untung dan rugi? Jadi apa bedanya dengan berjudi?" Semua yang hadir menatap Abu Nawas menunggu jawabannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah tersenyum lalu berkata, "Wahai Syamsuddin, apakah engkau lapar?" Pertanyaan itu membuat semua orang bingung. Syamsuddin mengernyitkan dahi. Apa hubungannya lapar dengan judi? Abu Nawas berdiri, berjalan ke meja, dan mengambil 2 potong roti.
Sini, katanya, kau ambil satu roti, aku ambil satu roti. Kita sama-sama makan dan kenyang, itulah rezeki yang pasti. Lalu ia mengambil sebuah batu kecil dan meletakkannya di bawah salah satu roti. Kini, lanjut Abu Nawas, kau pilih salah satu. Kalau kau mendapat roti yang di bawahnya ada batu, maka kau akan aku beri 1 dirham. Kalau tidak, kau bayar aku 1 dirham. Setuju? Syamsuddin mengangguk. Baik, itu adil. Abu Nawas tersenyum. Nah, sekarang kita sudah tidak makan roti karena lapar, tapi karena taruhan. Lihatlah, roti yang tadi halal, kini menjadi alat untuk berharap lebih dari yang bukan hak kita. Itulah perbedaan antara mencari rezeki dan mencari keberuntungan. Majelis menjadi hening. Syamsuddin masih mencoba bertahan. Tapi, bukankah Allah juga menentukan siapa yang beruntung? Abu Nawas menatapnya lembut. Benar. Tapi Allah memberi keberuntungan sebagai hasil dari usaha, bukan dari permainan. Judi bukan tawakal, melainkan tantangan terhadap takdir. Orang yang bertaruh bukan sedang percaya kepada Allah, tapi sedang mencoba menukar ketetapannya dengan keberanian semu. Semua yang hadir mengangguk pelan, beberapa bahkan tersenyum kagum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih lembut tapi menohok. Syamsuddin, ilmu tanpa hati seperti pedang tanpa gagang. Tajam tapi bisa melukai pemiliknya sendiri. Engkau pandai berkata, tapi lupa bahwa kebenaran bukan untuk dimenangkan, melainkan untuk dijaga. Syamsuddin tertunduk. Kata-kata itu seperti tamparan yang tak bisa dibalas. Ia menatap Abu Nawas dan berkata pelan, engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku terlalu sering mencari pembenaran, bukan kebenaran. Abu Nawas tersenyum hangat, kita semua pernah begitu, saudaraku. Yang penting jangan berhenti memperbaiki diri. Judi tak selalu berupa dadu dan taruhan, kadang ia bersembunyi di hati saat kita berharap lebih dari sesuatu yang tak halal bagi kita. Syamsuddin berdiri menunduk hormat lalu pergi dengan langkah pelan. Majelis kembali tenang dan Abu Nawas menatap para muridnya sambil berkata, jangan takut salah tapi takutlah membenarkan yang salah. Karena dari situlah dosa belajar untuk tampak bijak. Suara burung sore terdengar dari kejauhan. Cahaya matahari menembus jendela kecil mengenai wajah Abu Nawas yang tenang. Udah Zoif sekali lagi, kebenaran menang bukan dengan teriakan, tapi dengan ketulusan dan akal yang jernih. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar tentang permainan taruhan, Abu Nawas memilih berdiam di rumahnya yang sederhana. Ia ingin menenangkan pikirannya dari hiruk-pikuk perdebatan dan keramaian orang-orang yang membicarakan namanya. Namun, di suatu sore yang tenang, terdengar ketukan pelan di pintu. Ketika Abu Nawas membuka, tampak seorang wanita tua berdiri dengan wajah cemas dan mata sembab. Maaf Tuan Abu Nawas, katanya dengan suara gemetar. Aku datang bukan untuk meminta uang, tapi meminta nasihat. Abu Nawas segera mempersilakan masuk. Ia menyiapkan air hangat dan mempersilakan sang wanita duduk. Ceritakanlah apa yang membuatmu begitu gelisah. Sang wanita menarik napas panjang. Anakku terjebak dalam permainan taruhan, Tuan. Awalnya hanya iseng, tapi lama-lama hutangnya menumpuk. Kini ia takut keluar rumah. Aku sudah menjual perhiasan dan perabot, tapi hutangnya tetap belum lunas. Abu Nawas menatap wanita itu dengan iba. Kadang seseorang bukan jatuh karena kalah, tapi karena terlalu ingin menang, ucapnya pelan. Di mana anakmu sekarang? Bersembunyi di gudang dekat sungai, jawabnya lirih. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil tongkatnya dan berjalan bersama wanita itu. Di gudang tua yang remang, mereka menemukan seorang pemuda duduk termenung. Kepalanya tertunduk, wajahnya pucat dan matanya tak lagi bersinar. Abu Nawas menghampiri perlahan. Anak muda, katanya lembut. Aku dengar kau sedang dikejar oleh beban yang tak ringan. Pemuda itu terkejut, lalu menunduk lebih dalam. Tidak ada gunanya aku bicara, Tuan. Aku sudah merusak segalanya. Ibu malu padaku dan aku tak punya apa-apa lagi. Abu Nawas duduk di sebelahnya menatap langit-langit gudang. Kau tahu, katanya, orang yang paling rugi bukan yang kehilangan uang, tapi yang kehilangan keberanian untuk memperbaiki diri. Pemuda itu terdiam. Aku sudah mencoba tapi hutangku terlalu besar. Abu Nawas tersenyum kecil. Setiap masalah punya pintu keluar, hanya saja banyak orang sibuk menatap temboknya. Ia kemudian menyerahkan sekantong kecil berisi beberapa koin perak. Ini bukan untuk melunasi hutangmu, tapi untuk membuka jalan baru. Gunakan untuk berdagang kecil-kecilan. Mulailah dari apa yang bisa, bukan dari apa yang kau harap. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan mata berkaca. Tapi, bagaimana dengan para penagih itu? Abu Nawas menepuk bahunya. Besok aku akan berbicara dengan mereka. Kau pulanglah dulu, minta maaf pada ibumu. Keesokan harinya Abu Nawas mendatangi para penagih hutang.
Mereka dikenal keras dan tak mudah berbelas kasihan. Namun begitu melihat siapa yang datang, nada bicara mereka berubah hati-hati. Abu Nawas, kata salah satu dari mereka, kami tidak berniat jahat. Kami hanya ingin uang kami kembali. Abu Nawas mengangguk. Tentu, dan itu hak kalian. Tapi izinkan aku bertanya. Kalau orang yang berhutang sudah kehilangan segalanya, apa yang tersisa untuk kalian tagih? Selain kesedihannya, mereka terdiam. Kalau kalian menagih dengan amarah, kalian hanya menambah luka. Tapi kalau kalian memberi waktu, barangkali kalian sedang menyembuhkan dua hati sekaligus, hatinya dan hati kalian sendiri. Mereka saling pandang, lalu yang tertua di antara mereka berkata pelan, "Baiklah, kami beri waktu sebulan." Karena yang berbicara bukan Abu Nawas yang pandai berdebat, tapi yang peduli pada sesama. Abu Nawas tersenyum. Itu keputusan yang bijak. Terkadang menunda marah jauh lebih berharga daripada memaksakan benar. Beberapa minggu berlalu, pemuda itu kini mulai berdagang kain di pasar kecil bersama ibunya. Mereka tak lagi hidup mewah, tapi setiap senyum yang muncul di wajah mereka terasa lebih tulus dari sebelumnya. Suatu pagi, pemuda itu datang membawa sepotong roti. "Ini dari hasil dagangku hari ini, Tuan Abu Nawas." "Tidak banyak, tapi aku ingin berbagi." Abu Nawas tersenyum hangat. "Tak apa, yang penting halal dan hasil keringat sendiri." Pemuda itu menunduk, lalu berkata lirih, "Dulu aku pikir kemenangan datang dari keberuntungan. Tapi ternyata kemenangan sejati datang dari keberanian untuk berubah." Abu Nawas tertawa kecil, "Benar. Dan kau sudah membuktikannya." Langit Baghdad tampak cerah hari itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma pasar dan kehidupan yang terus berjalan. Dan Abu Nawas menatap ke arah matahari sambil bergumam pelan. Kadang pelajaran terbesar datang dari mereka yang pernah tersesat tapi memilih untuk pulang. Setelah kisah pemuda yang terselamatkan dari hutang taruhan menyebar ke telinga masyarakat, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Orang-orang memujinya, tapi tidak semua menyukainya. Di antara mereka ada sekelompok pejabat istana yang mulai merasa terusik. Mereka adalah orang-orang yang diam-diam mengambil keuntungan dari permainan taruhan di Baghdad. Pendapatan mereka besar, tapi nama mereka bersih, karena semua dilakukan dengan cara yang tampak resmi. Suatu hari, seorang pejabat tinggi memanggil Abu Nawas ke aula istana. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan nada setengah tersenyum. "Kami dengar engkau banyak berbicara soal bahayanya permainan taruhan. Tapi tidakkah engkau tahu, sebagian rakyat justru senang karena itu memberi hiburan?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Hiburan yang membuat orang lupa diri bukanlah hiburan, Tuan. Itu pelarian." Pejabat itu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tapi bukankah setiap orang bebas menentukan cara bersenang-senang? Lagi pula jika kami mengatur permainannya, menetapkan pajak, dan membuatnya resmi, bukankah itu akan menjadi pemasukan bagi negeri ini?" Orang-orang di sekitar ruangan mengangguk-angguk. Argumen itu terdengar masuk akal, tapi tidak bagi Abu Nawas. Ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya, Tuan. Jika seseorang mencuri tapi membagi hasil curiannya untuk membayar pajak, apakah perbuatannya jadi benar?" Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat saling pandang, sebagian menunduk. "Tentu saja tidak," kata sang pejabat sedikit kesal. "Pencuri tetap salah." Abu Nawas mengangguk. "Maka sama halnya, Tuan. Kalau sesuatu sudah merugikan banyak orang, merusak rumah tangga, membuat orang malas bekerja, menimbulkan hutang, meski kalian bungkus dengan nama hiburan, hakikatnya tetap sama. Ia tetap merugikan." Pejabat itu mulai kehilangan senyum. "Engkau pandai bermain," kata Abu Nawas. "Tapi kalau rakyat menginginkan permainan itu, apa salahnya?" Abu Nawas melangkah pelan ke depan, lalu menunjuk jendela istana yang menghadap pasar. "Lihatlah mereka, Tuan. Ada yang bekerja keras membawa karung gandum, ada yang berdagang dengan jujur, ada yang menawar harga sambil tersenyum. Mereka itu hidup dari keringat dan harapan. Bila engkau berikan jalan cepat lewat permainan untung-untungan, maka satu persatu mereka akan berhenti berusaha, karena mereka mulai percaya pada kebetulan, bukan pada kerja keras." Kata-kata itu membuat suasana berubah. Beberapa pengawal bahkan menunduk seolah ikut tersentuh. Namun pejabat itu masih berusaha mempertahankan wibawanya. "Engkau berbicara seolah-olah semua orang lemah, Abu Nawas. Padahal tidak semua kalah dalam permainan itu." Abu Nawas mengangguk lagi. "Benar, Tuan. Tidak semua kalah, tapi tidakkah ada yang benar-benar menang juga?" Pejabat itu mengernyit. "Apa maksudmu?" "Yang menang hanya sementara," jawab Abu Nawas pelan. "Setelah itu ia ingin lebih.
Ia menaruh lagi uangnya, lalu kehilangan lagi. Kemenangan dalam permainan itu ibarat api kecil yang kau jilat, awalnya hangat, lama-lama membakar. Ruangan kembali hening. Beberapa orang menatap Abu Nawas dengan mata kagum. Sang pejabat akhirnya bangkit dari kursinya dan berkata dengan nada dingin, "Engkau terlalu banyak bicara, Abu Nawas. Tapi mari kita lihat siapa yang akan dipercaya rakyat nanti." Abu Nawas membungkuk hormat, lalu menjawab tenang. "Rakyat akan percaya pada yang membuat mereka tenang, bukan pada yang membuat mereka berharap tanpa usaha." Ia pun melangkah keluar aula dengan langkah ringan, sementara para pejabat itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka mulai menyadari, Abu Nawas bukan hanya bicara soal permainan, tapi tentang nilai kejujuran yang mereka tinggalkan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan pejabat istana, nama Abu Nawas makin ramai diperbincangkan di Baghdad. Sebagian orang memujinya karena berani bicara jujur, tapi sebagian lain menganggapnya lancang, karena berani menentang orang berkuasa. Hingga suatu pagi, pengumuman besar disiarkan di seluruh kota. Akan diadakan debat terbuka di alun-alun Baghdad. Topiknya, apakah permainan taruhan memberi manfaat bagi rakyat? Hari yang ditentukan pun tiba. Alun-alun kota dipenuhi warga dari berbagai kalangan. Di tengah panggung, sang pejabat berdiri dengan pakaian indah dan wajah penuh percaya diri. Di sisi lain, Abu Nawas berdiri tenang, sederhana dengan senyum ringan yang khas. Sang pejabat membuka perdebatan dengan suara lantang. "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu banyak di antara kalian senang dengan permainan taruhan. Kalian tertawa, bersorak, dan merasa hidup lebih berwarna. Apakah salah kalau kami memberi hiburan yang kalian sukai?" Beberapa penonton bersorak kecil. Suasana terasa memanas. Abu Nawas melangkah maju, suaranya tenang namun tegas. "Wahai Tuan, hiburan yang membuat seseorang melupakan tanggung jawabnya bukanlah hiburan. Itu jebakan yang dibungkus tawa." Orang-orang mulai saling berbisik. Sang pejabat menatapnya dengan senyum menantang. "Tapi bukankah tidak semua orang rugi? Ada yang menang, ada yang bahagia, bahkan ada yang menjadi kaya." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar. Tapi coba pikirkan, Tuan. Kalau satu orang kaya karena 100 orang kalah, apakah itu masih bisa disebut keberuntungan? Ataukah itu hanya kesenangan yang berdiri di atas kesedihan orang lain?" Kerumunan mulai terdiam. Suara angin terdengar lewat di antara kain tenda yang meneduhkan lapangan. Sang pejabat mencoba tertawa menutupi kegugupan. "Kau pandai berkata-kata, Abu Nawas. Tapi kata-kata tidak cukup. Tunjukkan buktinya." Abu Nawas berpaling ke arah kerumunan, lalu menunjuk seorang pemuda sederhana yang berdiri di antara mereka. Ia memanggilnya ke panggung. "Naiklah ke sini, anak muda. Ceritahu apa yang pernah kau alami." Pemuda itu maju dengan langkah ragu, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku pernah ikut permainan itu, Tuan. Awalnya terasa menyenangkan. Aku menang sekali, lalu kalah berkali-kali. Aku kehilangan uang, pekerjaan, bahkan kepercayaan keluargaku. Aku berhenti bukan karena kalah, tapi karena sadar. Permainan itu membuatku lupa bersyukur atas hidupku." Orang-orang mulai menunduk. Beberapa terlihat tersentuh. Sang pejabat menatapnya dengan wajah tak percaya. "Itu hanya satu orang," katanya keras. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar, hanya satu. Tapi setiap orang punya dunia yang harus dijaga. Jika satu orang kehilangan arah karena sesuatu yang kita biarkan, maka kita semua ikut bertanggung jawab." Hening. Tak ada yang bersuara, hanya langkah angin yang lewat di antara mereka. Abu Nawas menatap rakyat dan berkata lembut, "Hiburan seharusnya membuat hati tenang, bukan menimbulkan penyesalan. Dari keberuntungan sejati bukan datang dari keberanian mengambil risiko, tapi dari ketenangan dalam bekerja jujur dan sabar." Rakyat mulai bertepuk tangan perlahan. Sang pejabat menatap Abu Nawas dengan wajah datar, lalu perlahan meninggalkan panggung tanpa sepatah kata pun. Sementara Abu Nawas tetap berdiri di sana menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia menatap ke arah orang-orang yang kini mulai berpikir ulang dan berkata pelan, "Kadang, untuk menyadarkan banyak orang, cukup dengan satu cerita dan satu hati yang mau mendengar." Beberapa hari setelah debat besar di alun-alun, Baghdad kembali tenang. Orang-orang masih membicarakan bagaimana Abu Nawas berbicara tanpa marah, tapi mampu membuat seluruh kota terdiam. Sementara sang pejabat yang dulu menantangnya memilih diam dari sorotan. Namun di balik keheningan itu, Abu Nawas tahu. Kemenangan yang sejati bukanlah saat banyak orang bertepuk tangan, melainkan ketika seseorang berubah menjadi lebih baik tanpa disuruh. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan di tepi pasar.
Ia melihat sang pejabat sedang berdiri di depan kios kecil, membeli roti tanpa pengawal dan tanpa kemewahan. Abu Nawas tersenyum dan menghampirinya. "Selamat pagi, Tuan," sapa Abu Nawas ramah. Sang pejabat menatapnya sejenak, lalu membalas dengan senyum lemah. "Abu Nawas, rupanya kau tetap sama. Tenang, walau seluruh kota membicarakanmu." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau yang dibicarakan adalah kebaikan, biarlah itu jadi doa. Kalau yang dibicarakan adalah celah, biarlah itu jadi pengingat." Pejabat itu menunduk, suaranya perlahan berubah lembut. "Waktu itu aku pikir kau hanya mencari perhatian. Tapi ternyata, yang kau lakukan adalah menyelamatkan banyak orang dari kesalahan yang sama." Abu Nawas menepuk bahunya. "Tidak ada yang salah dengan ingin bahagia, Tuan. Yang salah hanya ketika kita mencari bahagia di atas kesedihan orang lain." Sang pejabat menghela napas panjang. "Aku sudah menghentikan permainan itu. Semua izin sudah dicabut." "Kau benar, Abu Nawas. Tak ada untung yang datang dari kehilangan nurani." Abu Nawas tersenyum lega. "Kalau begitu, tak perlu lagi perdebatan. Kadang, kebenaran tidak perlu menang keras, cukup diterima dalam diam." Keduanya berdiri menatap matahari yang mulai naik di ufuk timur. Pasar kembali ramai, burung-burung berterbangan di langit Baghdad, dan suara tawa anak-anak kecil kembali terdengar, sederhana tapi tulus. Abu Nawas melangkah perlahan sambil berkata dalam hati, "Setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran, asalkan ada satu hati yang mau belajar tanpa gengsi." Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, bagikan agar makin banyak orang belajar dari kebijaksanaan Abu Nawas, dan ikuti terus untuk kisah berikutnya yang lebih inspiratif dan penuh makna. Karena setiap cerita punya pesan, dan mungkin satu cerita sederhana bisa mengubah cara kita melihat hidup.